Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam bentuk pecahan. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang pecahan, yaitu pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Macam-macam bentuk pecahan. 1. Pecahan biasa. 2. Pecahan campuran. 3. Pecahan desimal atau biasa hanya disebut dengan desimal. Yang keempat yaitu persen. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Pecahan biasa dibedakan menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. 2/3, 5/9, dan 10/13 merupakan pecahan murni. Karena ini ya, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan 14/10 dan 20/7 merupakan pecahan tidak murni. Karena pembilangnya lebih banyak daripada penyebutnya, sehingga bisa dijadikan pecahan campuran. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya, dan bilangan pecahan yaitu 1/2, 3/4, dan seterusnya. Yaitu pecahan campuran itu gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pecahan desimal atau bisa hanya disebut dengan desimal. Bentuk pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bentuk pecahan desimal dapat dinyatakan dengan tanda koma. Contohnya 0,3, 0,25, dan 0,325. Persen. Persen adalah bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Itu adalah lambang persen. Contohnya yaitu 50%, 175%, dan seterusnya. Yuk kita latihan soal. Yaitu yang pertama A, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh soal 1, 17/4. Caranya yaitu dengan cara pembagian disusun. 17 dibagi 4. Bisa ya, itu dulu materi kelas 3 ya, pembagian bersusun. 4 kali berapa yang hasilnya mendekat 17? Ya, 4 kali 4. 4 kali 4 hasilnya 16. 17 dikurangi 16 yaitu 1. Maka ditulis seperti ini. Nah, hasil 4 yang di atas ditulis 4. Sisanya 1 ditulis di atas. 4 ini bawah merupakan penyebut. Karena penyebutnya 4, maka ditulis 4. Jadi, pecahan biasa 17/4 dijadikan pecahan campuran menjadi 4, 1/4. Soal nomor 2. 27/5 dijadikan pecahan campuran. Caranya tadi tetap ya menggunakan pembagian bersusun. 27 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 27? Yaitu 5 kali 5.
5 kali 5 hasilnya 25. 27 dikurangkan 25 hasilnya 2. Hasil atas 5 tadi ditulis. Nah, sisanya 2 ditulis di atas per 5. Menyebutnya karena 5. Jadi pecahan biasa 2/5 dijadikan pecahan campuran menjadi 5 2/5. Paham ya anak-anak? Sekarang B, yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh soal 1 yaitu 1 2/3. Caranya ditulis ya, terus dulu 1 2/3. Kemudian 1 dan 3 ini dikalikan. 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian hasilnya tadi ditambahkan atas atau pembilangnya tambah 2. 3 tambah 2 yaitu 5. Ditulis di atas nih ya, 5. Per penyebutnya berapa? Penyebutnya 3. Maka tulis 3. Sehingga pecahan campuran 1 2/3 bentuk pecahan biasanya yaitu 5/3. Latihan soal yang kedua yaitu 2/4/5. Yuk dijadikan pecahan biasa. Ditulis terlebih dahulu soalnya. Kemudian dikalikan 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Hasilnya ditambahkan pembilangnya 4. 10 ditambah 4 menjadi 14. Ditulis. Per penyebutnya berapa? Penyebutnya angkanya 5. Sehingga ditulis 5. Jadi pecahan campuran 2/4/5 dijadikan pecahan biasa menjadi 14/5. Paham ya anak-anak? Sekarang lanjut ke C, yaitu mengubah pecahan ke desimal. Soal nomor 1 yaitu 4/5. Kita gunakan pembagian bersusun. Caranya yaitu 4 dibagi 5. Karena angka di luar 5 lebih besar dari dalam sehingga tidak bisa dibagikan. Itu 5 kali berapa dapat 4 kan nggak bisa. Makanya atasnya diberi 0, dan angka 4 ini diberi tambahan 0 agar bisa dibagikan ya. 5 kali berapa yang mendekati atau hasilnya 40? Yaitu 5 kali 8. 5 kali 8 hasilnya 40. 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Sehingga pecahan 4/5 bentuk desimalnya yaitu 0,8. Soal nomor 2 yaitu 3/4. Tetap dengan cara pembagian bersusun. 3 dibagi 4. Karena yang luar lebih banyak sehingga tidak bisa dibagikan, maka diberi 0,
Dan 3 diberi tambahan 0. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? Yaitu 4 kali 7. 4 kali 7 hasilnya 28. 30 dikurangi 28 hasilnya 2. Nah, masih bisa dibagikan lagi? Masih, yaitu 2-nya ditambah 0. Ya, 4 kali berapa hasilnya 20? 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya 20. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Sehingga pecahan 3/4 bentuk desimalnya yaitu 0,75. Masih tetap yang C, tadi menggunakan pecahan biasa, sekarang menggunakan pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat ya tadi ya pembahasannya ya. Oke, yuk 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. 4 ditambah 1 berapa? 5. Penyebutnya ini angkanya berapa? 2. Ditulis lagi 2. Sehingga pecahan campuran 2, 1/2, pecahan biasanya 5/2. Yuk kita ubah menjadi desimal dengan cara pembagian bersusun. 5 dibagi 2. Karena yang luar lebih sedikit daripada yang dalam, sehingga langsung bisa dibagikan. 2 kali berapa yang hasilnya? Dengan 5. Iya, 2 kali 2. 2 kali 2 yaitu 4. 5 kurangi 4 yaitu 1. Karena desimal, ini teruskan ya. 2 kali berapa yang hasilnya 1? Tidak bisa, karena yang luar lebih banyak daripada yang dalam. Maka ditambahkan koma. Dan 1 ditambah 0. 2 kali berapa? Yang hasilnya 10. 2 kali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. 10 dikurangi 10 yaitu 0. Sehingga pecahan campuran 2, 1/2, bentuk desimalnya 2,5. Udah paham anak-anak? D yaitu mengubah desimal ke pecahan. Contoh soal yaitu 0,3. Caranya 0,3. Angka berapa itu? 3. Tulis 3. Ada berapa angka belakang koma? 1. Jadi per 10. Sehingga desimal 0,3 menjadi pecahan biasa yaitu 3/10. Contoh soal nomor 2. 0,24. Yaitu dengan cara 0,24 tulis 24 per berapa? Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, jadi per 100. Ini bisa disederhanakan enggak? Bisa. Mungkin dibagi 2. 24 bagi 2, 12. Kemudian 100 bagi 2, 50. Jadi 12/50. Disederhanakan lagi enggak? Bisa. Nah, ini kamu coba ya. Yang E yaitu mengubah pecahan ke persen. Contoh soal 1 yaitu 2/5. Caranya yaitu 2/5 kali 100 sama dengan, yuk yang dikerjakan mana dulu? 2 kali 100. Berapa 2 kali 100? Hasilnya ditulis 200%. Kemudian per berapa? Penyebutnya 5, sehingga ditulis 5,
Jadi 200 per 5. 200 dibagi 5 hasilnya adalah 40. Sehingga hasilnya 40%. Jadi 2 per 5 pecahan biasa sama dengan 40%. Tab yang ya tadi menggunakan pecahan biasa, sekarang menggunakan pecahan campuran. Soalnya 2, 3 per 6. Nah, bagaimana? Kita ubah dulu menggunakan pecahan biasa. Oke, caranya masih ingat ya. 2 kali 6, 12. 12 tambah 3, 15. Penyebutnya berapa? 6. Ditulis per 6. Nah, yuk lanjut. Caranya 15 per 6 kali 100 sama dengan yang dikerjakan dahulu, yaitu 15 kali 100. Berapa? 1500 per. Penyebutnya berapa? 6. Ditulis 6. 1500 bagi 6 yaitu 250%. Jadi, pecahan campuran dari 2, 3 per 6, bentuk persennya yaitu 250%. Yang F yaitu mengubah persen ke pecahan. Contoh soalnya ini 25%. Caranya, karena ini ya persen lambang per 100, tulis ya per 100. Persen berarti per 100. Angkanya berapa itu? 25. Jadi 25 per 100. Sehingga pecahan bilangan persen 25%, bentuk pecahannya yaitu 25 per 100. Bisa disederhanakan tidak? Bisa. Yuk, sederhanakan. 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Hasilnya berapa? 25 dibagi 25 yaitu 1. 100 dibagi 25 yaitu 4. Sehingga 25% bentuk pecahannya yaitu 1 per 4. Paham ya anak-anak? Masih mengubah persen ke pecahan. Contoh kedua yaitu 145%. Caranya 145% jadi tetap per 100 ya. Per 100. Kemudian atasnya 145. Bisa disederhanakan? Bisa. 145 bagi 5, 100 dibagi 5. 145 dibagi 5 hasilnya 29. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Karena pembilangnya lebih banyak daripada penyebutnya, nanti ini dijadikan pecahan campuran. Ayo kita jadikan pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun. 29 dibagi 20. 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 29? Kali 1. 20 kali 1 hasilnya 20. 29 dikurangi 20 hasilnya 9. Nah, maka terus bagaimana? Nah, 1 ditulis depan. Kemudian hasil sisanya 9 tulis sebagai pembilang. Penyebutnya berapa? 20. Tetap ditulis 20. Sehingga 145% bentuk pecahannya yaitu 1
9/20. Sudah paham anak-anak? Kalau masih belum paham, bisa ditanyakan lagi. Nanti Bu Sisi berikan soal agar kalian lebih paham. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.